Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopita Andayani dari D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 14 materi kimia klinik. Yang pertama, tes acid fosfatase guna pemeriksaan mendiagnosis kanker prostat dan kelainan prostat. Prinsip kerja: asam fosfatase menguraikan disodium fenil fosfat dalam kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas dan asam fosfat. Fenol bekerja dengan 4-aminoativirin dalam larutan alkali dan teroksidasi quinon merah oleh potasium ferricinate. Aktivitas asam fosfatase (ACP) dapat dihitung dengan mengukur nilai absorban pada panjang gelombang 520 nanometer. Metode yang digunakan yaitu kolorimetri. Reagen yang digunakan acid fosfatase. Alat yang digunakan mikropipet tip Portek, tabung reaksi 5 ml, water bath, spektrofometer. Nilai normalnya yaitu 0,0 sampai 0,8 mikroliter. Yang kedua, tes alkali fosfatase. Guna pemeriksaan, tes yang mengukur jumlah enzim alkaline fosfatase dalam aliran darah seseorang. Prinsip kerjanya yaitu penitrofenlifosfat plus H2O ALV fosfat plus penitrofens. Metode yang digunakan yaitu kinetik photometry test. Reagen yang digunakan monoreagen ALP sampel serum standar. Alat yang digunakan yaitu mikropipet tip Becker class, tabung reaksi dan spektrofometer. Nilai normal pada dewasa yaitu 120. Yang ketiga yaitu tes kolesterol. Guna pemeriksaannya yaitu mendeteksi tinggi rendahnya kolesterol untuk menunjang adanya penyakit jantung. Prinsip kerjanya yaitu kolesterol bebas dan esterifikasi berasal dari sampel dengan cara reaksi berpasangan yang diuraikan di sebuah kompleks berwarna yang dapat diukur dengan spektrofometri. Metode yang digunakan yaitu CHOD PAP. Reagen yang digunakan yaitu reagen kolesterol. Alat yang digunakan yaitu kupet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrometer. Nilai normal yaitu kurang lebih 200 mg dan desiliter. Yang keempat yaitu tes trigliserida. Guna pemeriksaan untuk memantau kadar lemak yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Prinsip kerjanya yaitu trigliserida akan dihidrolisis dengan enzimatis menjadi gliserol dan asam bebas dengan lipase khusus akan membentuk kompleks warna yang dapat diukur kadarnya menggunakan spektrofometer. Metode yaitu yang digunakan yaitu enzimatik kolorimetri GPO PAP, gliserol peroksidase fosfat acid. Reagen yang digunakan yaitu reagen trigliserida. Alat yang digunakan yaitu kupet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrometer, dan nilai normal yaitu kurang lebih 150 mg. Tes HDL, high density lipoprotein, yaitu guna pemeriksaan ini untuk membantu membuang lemak dari dalam tubuh dengan cara mengikat lemak pada aliran darah dan membawa kembali ke hati untuk dikeluarkan. Semakin tinggi tingkat HDL, maka semakin rendah resiko seseorang terkena penyakit jantung. Prinsip kerjanya yaitu mengangkut kolesterol baik yang bertindak sebagai vacuum cleaner untuk membuang kelebihan kolesterol pada pembuluh darah, arteri, kembali ke hati. HDL kolesterol juga mengangkut kolesterol ekstra dari sel dan jaringan, kemudian dibawa kembali ke dalam hati. Metode yang digunakan yaitu CHOD PAP. Reagen
reagen HDL, alat, kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normalnya itu kurang dari 40 mg. Kemudian tes LDL, low density lipoprotein, yaitu guna pemeriksaannya yaitu mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurunan lipid. Prinsip kerja, LDL diendapkan oleh heparin pada titik isoelektrik sesudah sentrifugasi. HDL dan VLDL tetap berada dalam supernatan dan dapat ditentukan dengan enzimatik. Metode yang digunakan yaitu metode direct dan indirect. Reagen yang digunakan yaitu reagen LDL, alat yang digunakan kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normalnya yaitu kurang dari 100 mg. Yang kemudian tes SGOP. SGOT guna pemeriksaan untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip kerjanya yaitu mengkatalisis transminasi dari L-aspartate dan alpha ke tauglutarat membentuk L-glumate dan okalisat. Metode yang digunakan yaitu metode kinetik enzimatik sesuai dengan EFCC. Reagen yang digunakan yaitu SGOT 1 dan 2. Alat yang digunakan kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normal untuk laki-laki yaitu 0 sampai 37 dan perempuan 0 sampai 31. Tes SGPT guna pemeriksaannya yaitu untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip kerjanya yaitu mengkatalisis transaminase dari L-alanin dan alpha katogulatarat membentuk L-glutamate dan pripurfat. Metode yang digunakan yaitu metode kinetik enzimatik sesuai dengan EFCC. Reagen yang digunakan yaitu SGPT 1 dan 2. Alat, kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normal pada laki-laki yaitu 50 dan perempuan 0 sampai 35. Yang kemudian yaitu tes bilirubin total yang digunakan guna pemeriksaan untuk mengukur jumlah total bilirubin dalam darah, bertujuan untuk mengevaluasi fungsi hati atau membantu mendiagnosis anemia yang disebabkan oleh kerusakan sel darah merah, anemia hemolitik. Prinsip kerja, bilirubin bereaksi dengan DSA, diazotide suppalitic acid, dan membentuk senyawa azo yang berwarna merah. Metode yang digunakan yaitu metode Zandrasik-Grof. Reagen digunakan yaitu bilirubin 1, 2, dan 3. Asam sulfanik, asam hidrolit, kaufinin, natrium benzoat. Alat yang digunakan yaitu mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normal untuk bayi baru lahir 1,0 sampai 1,2. Dan anak 0,2 sampai 0,8, dewasa 0,1 sampai 1,2. Dan yang selanjutnya yaitu tes bilirubin direct guna pemeriksaan untuk mengukur jumlah bilirubin direct di dalam darah. Dari hasil pemeriksaan ini akan diketahui kemudian lokasi terjadinya gangguan dalam kondisi normal alias tidak ada kelainan. Bilirubin direct sebenarnya hampir tidak pernah ditemukan dalam darah. Prinsip kerjanya yaitu dihadapkan pada bentuk diazotisasi 2,4 dikloroniane menyediakan penentuan yang aman dari bilirubin total. Metode yang digunakan yaitu metode Zandrasik-Grof. Reagen digunakan yaitu 1, 2, dan 3. Asam sulfanik, asam hidrolirik. Alat yang digunakan yaitu kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normalnya yaitu 0,25 mg. Yang kemudian yaitu tes bilirubin indirect
Guna pemeriksaannya untuk mengetahui secara pasti kadar bilirubin di dalam darah. Prinsip kerjanya yaitu bilirubin indirect, bilirubin total, bilirubin direct. Metodenya yaitu metode Jędrowski atau Grove. Nilai normalnya 0,1 sampai 0,0 mg. Tes asam urat. Tes asam urat yang pertama guna pemeriksaannya mendeteksi tingginya asam urat dalam darah untuk menunjang diagnosis gout. Prinsip kerjanya asam urat dioksidasi menjadi alatoin oleh uris hasil reaksi hidrogen peroksida dengan 4 aminotipirin dan 2,4,6 tribromo dan 3 hidroksi benzoid acid TBHBA menjadi quinonemin. Metode pemeriksaannya yaitu UriChest PAP, reagen yang digunakan yaitu asam urat, alat kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normalnya pada laki-laki 4 sampai 8,5 mg, perempuan 2,7 sampai 7,3 mg. Tes protein total. Guna pemeriksaannya untuk mengetahui kadar total protein yaitu albumin dan globulin. Prinsip kerjanya yaitu ion Cu bereaksi dengan protein dalam larutan alkali membentuk suatu kompleks berwarna ungu absorban dari kompleks warna ini sebanding dengan konsentrasi protein dalam sampel. Metode pemeriksaannya yaitu biuret, reagen protein total, alat kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normalnya yaitu 6,6 sampai 8,7. Tes ureum. Guna pemeriksaannya untuk mengetahui hasil akhir metabolisme protein juga dibuang melalui ginjal. Prinsip kerja urea dehidrolisis oleh urease menjadi amonia dan karbon dioksida. Metode yang digunakan yaitu metode kolorimetri. Reagen yaitu ureum dan alat kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normalnya yaitu 5 sampai 25 mg. Yang kemudian yaitu tes kreatinin. Guna pemeriksaannya untuk mengetahui fungsi ginjal. Prinsipnya kreatin ini dalam alkali akan membentuk kompleks warna merah oranye bila bereaksi dengan asam pikrat. Metode pemeriksaan J-fractin, reagen kreatinin, alat kupet, mikropipet, tips, centrifuge, spektrometer, dan nilai normalnya yaitu 0 sampai 9, 0,9 sampai 1,3 mg. Perempuan 0,6 sampai 1,6 mg. Tes gamma GT. Tes gamma GT guna pemeriksaannya untuk mendeteksi adanya gangguan hepatoseluler. Prinsip kerjanya mengkatalisis pemindahan asam glutamat ke aseptor seperti glisin. Proses ini melepaskan 5 amino 2 nitrobenzoat yang dapat diukur pada panjang gelombang 405 nanometer. Metode pemeriksaan yaitu EZ atau PERSIZJN. Reagen yang digunakan yaitu GGT. Alat digunakan kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normal pada laki-laki yaitu kurang lebih dari 55 dan perempuan kurang lebih 38. Tes laktase dehidronase. Guna pemeriksaannya untuk mengetahui kerusakan jaringan. Metodenya yaitu kinetik UV, reagen fosfat buffer frifosfat NADH. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi pipet volumetri. Nilai normal 110 sampai 210. Tes albumin. Guna pemeriksaannya mendeteksi gangguan pada hati dan ginjal. Prinsip kerjanya dengan adanya BCG, bromosresol green. Pada pH yang sedikit asam, serum albumin memproduksi perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau biru. Metodenya yaitu BCG, reagen albumin, alat kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normalnya yaitu 3 sampai 4,5 gram. Tes globulin. Guna pemeriksaannya untuk memantau resiko penyakit hati dan ginjal. Prinsip kerjanya metodenya yaitu BGC,
Reagen yang digunakan yaitu globulin. Alat yang digunakan kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normalnya 2,8 sampai 3,2 gram. Yang kemudian tes glukosa darah. Guna pemeriksaannya untuk mengetahui kadar gula pada darah. Prinsip kerja glukosa dalam sampel dioksidasi membentuk asam glukonat dan hidrogen peroksida hidrogen peroksida 4-aminotipirene dengan indikator fenol dikatalisis dengan POD membentuk kuinometer dan air. Metode pemeriksaannya GOD, APAP. Reagen digunakan yaitu glukosa. Alat yang digunakan yaitu kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrometer. Nilai normal glukosa sewaktu yaitu kurang lebih 180 mg dan glukosa puasa yaitu 70 sampai 100 mg dan glukosa 2 jam PPP yaitu kurang lebih 140 gram. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.